Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah, metode dan teknik dakwah atau khutbah dan mauizah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode pemahaman hadis. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis method, dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan thoriqat dan manhaj. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Kata pemahaman atau syarh berasal dari bahasa Arab yang artinya menerangkan, membukakan, dan melampaukan. Jadi, maksud dari metodologi pemahaman hadis ialah ilmu tentang metode memahami hadis. Dengan demikian, kita dapat membedakan antara dua istilah, yakni metode syarh, cara-cara memahami hadis, sementara metodologi syarh, ilmu tentang cara tersebut. Metode yang digunakan oleh pensyarahan hadis ada tiga, yaitu metode tahlili, metode ijmali, dan metode muqarin. Masuk ke yang metode pertama, yaitu metode tahlili atau analitis. Metode tahlili adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Dalam menyajikan penjelasan atau komentar, seorang pensyarah hadis mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam sebuah kitab hadis yang dikenal dengan Al-Kutub Al-Sittah. Secara umum, kitab-kitab syarah yang menggunakan metode tahlili biasanya berbentuk riwayat atau pemikiran rasional. Syarah yang berbentuk maksur atau riwayat ditandai dengan banyaknya dominasi riwayat-riwayat yang datang dari sahabat, tabi'in, atau ulama hadis. Sementara syarah yang berbentuk pemikiran rasional banyak didominasi oleh pemikiran rasional pensyarahnya. Kitab-kitab syarah menggunakan metode tahlili mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pensyarahan yang dilakukan menggunakan pola menjelaskan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh. Yang kedua, dalam pensyarahan, hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan, serta tidak terlewatkan juga menerangkan sebab al-wurud dan hadis-hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki sebab wurudnya. Yang ketiga, diuraikan pula pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, di samping itu dijelaskan juga munasabah atau hubungan antara satu hadis dengan hadis lain. Dan yang terakhir, selain itu, kadangkala syarah dengan metode ini diwarnai kecenderungan pensyarah pada salah satu mazhab tertentu, sehingga timbul berbagai corak pensyarahan seperti corak fikih dan corak lain yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam. Metode ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah yang pertama, ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Yang kedua, membuat berbagai ide dan gagasan. Dan kekurangannya ialah yang pertama, menjadikan petunjuk hadis parsial, dan yang kedua, melahirkan syarah yang subjektif. Yang kedua, metode ijmali atau global. Metode ijmali atau global adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada di dalam Al-Kutub Al-Sittah secara ringkas, tapi dapat mempresentasikan makna liberal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Ciri-ciri metode ini adalah: yang pertama, pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Yang kedua, penjelasan umum dan sangat ringkas. Yang ketiga, pensyarah tidak memiliki ruang untuk mengemukakan pendapat sebanyak-banyaknya. Namun demikian, penjelasan terhadap hadis-hadis tertentu juga diberikan agak luas, tetapi tidak seluas metode tahlili. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah: yang pertama, ringkas dan padat.
Metode ini terasa lebih praktis dan singkat sehingga dapat segera diserap oleh pembacanya. Sara tidak bertele-tele. Sanad dan kritik matan sangat minim. Yang kedua, bahasa mudah. Pensara langsung menjelaskan kata atau maksud hadis dengan tidak mengemukakan ide atau pendapatnya secara pribadi. Kekurangannya, metode ini menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial. Metode ini tidak mendukung pemahaman hadis secara utuh dan dapat menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial tidak terkait satu dengan yang lain, sehingga hadis yang bersifat umum atau samar tidak dapat diperjelas dengan hadis yang sifatnya rinci. Yang kedua, tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Metode ini tidak menyediakan ruangan yang memuaskan berkenaan dengan wacana pluralitas pemahaman suatu hadis. Yang ketiga, metode muqarin atau komparatif. Metode muqarin adalah metode memahami hadis dengan cara pertama, membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dengan kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensarah hadis. Jadi, metode ini dalam memahami hadis tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis lain, tetapi juga membandingkan pendapat para ulama atau pensarah dalam mensarah hadis. Ciri-ciri metode muqarin diantaranya, yang pertama, membandingkan analitis redaksional dan perbandingan riwayat per riwayat, kandungan makna dari masing-masing hadis yang diperbandingkan. Yang kedua, membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tertentu. Yang ketiga, perbandingan pendapat para pensarah mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena uraiannya membicarakan berbagai aspek, baik menyangkut kandungan atau makna hadis maupun kolerasi antara hadis dengan hadis. Ciri utama metode ini adalah perbandingan, yakni membandingkan hams dan hadis dan pendapat ulama syarah dalam mensarah hadis. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihannya yang pertama, memberikan wawasan pemahaman yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode lain. Yang kedua, membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang jauh berbeda. Yang ketiga, pemahaman dengan metode muqarin sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang sebuah hadis. Dan yang terakhir, pensara didorong untuk mengkaji berbagai hadis serta pendapat-pendapat para pensara lainnya. Kekurangannya, yang pertama, metode ini tidak relevan bagi pembaca tingkat pemula, karena pembahasan yang dikemukakan terlalu luas sehingga sulit untuk menentukan pilihan. Yang kedua, metode ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, karena pensara lebih mengedepankan perbandingan daripada pemecahan masalah. Yang ketiga, metode ini terkesan lebih banyak menelusuri pemahaman yang pernah diberikan oleh lama daripada mengemukakan pendapat baru. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik dakwah atau khutbah dan mau'izah. Yang pertama, definisi khutbah. Pada dasarnya khutbah mirip dengan tabligh, artinya khutbah juga menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa. Bedanya tidak seperti tabligh yang cukup longgar. Khutbah harus disertai dengan syarat dan rukun tertentu agar sah dan diterima. Hal ini disebabkan khutbah berkaitan dengan sah dan sunnahnya ibadah. Jika khutbahnya tidak sah, hal ini mempengaruhi jalannya ibadah yang menyertainya. Secara umum, khutbah berkaitan erat dengan ibadah sholat atau ibadah lainnya. Sebagai misal, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah sholat gerhana atau khusuf, khutbah nikah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis khutbah di atas memiliki ketentuannya sendiri-sendiri. Namun yang selalu dilakukan secara rutin dan setiap minggu adalah khutbah Jumat. Syarat-syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khotib harus laki-laki. Yang kedua, khotib harus berusaha agar khutbahnya bisa didengar dan diperhatikan, baik dengan suara yang keras maupun dengan mikrofon, sehingga para jamaah bisa mendengar khutbah tersebut. Yang ketiga, khutbah harus disampaikan di kawasan tempat pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya, khotib harus suci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Khotib harus suci dari najis. Khotib harus menutupi aurat.
Khutbah dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Khutbah disertai duduk di antara dua khutbah. Rukun-rukun khutbah Jumat dibaca secara berkesinambungan, maksudnya tidak ada jeda atau pemisah berupa pembicaraan lain selain khutbah yang disampaikan. Jarak antara khutbah dan sholat Jumat harus sesingkat mungkin. Rukun-rukun khutbah mesti dibaca berbahasa Arab meliputi bacaan hamdalah, sholawat, pesan takwa, bacaan ayat suci Al-Quran, dan bacaan doa untuk kaum muslimin. Adapun isi khutbah telah disampaikan menggunakan bahasa non-Arab. Dan yang terakhir, khutbah dilakukan pada waktu zuhur. Masuk ke rukun khutbah Jumat. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah, membaca 2 kalimat syahadat, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat kepada diri dan jamaah, berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah, serta memperbanyak amal soleh. Sebaliknya, menjauhi dosa dan kemaksiatan agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran, ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang disampaikan. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Masuk ke materi terakhir, yaitu mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah adalah memberikan nasihat yang baik kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati, lurus pikiran sehingga pihak yang menjadi objek dakwah dengan rela hati di atas kesadarannya sendiri dapat mengikuti ajaran yang disampaikan. Mau'izah hasanah terdiri dari 4 macam. Yang pertama, nasihat. Kata nasihat berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja nasaha yang berarti khalasa, yaitu murni dan bersih dari segala kotoran. Juga berarti kata, yaitu menjahit. Sebagian ahli ilmu berkata nasihat adalah salah satu dari al-mau'izah al-hasanah yang bertujuan mengingatkan segala perbuatan pasti ada sanksi dan akibat. Sedangkan secara terminologi, nasihat adalah memerintah atau melarang dan menganjurkan yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman. Yang kedua, tabsyir dan tanzir. Tabsyir adalah memberikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya berupa berita-berita yang mengembirakan orang yang menerimanya. Seperti berita tentang janji Allah berupa pahala dan surga bagi orang yang selalu beriman dan beramal soleh. Secara singkat, tabsyir mempunyai tujuan untuk menguatkan dan memperkokoh keimanan, memberikan harapan, menumbuhkan semangat beramal, dan menghilangkan sifat keraguan-raguan. Kebalikan dari tafsir adalah tanzir, yaitu menyampaikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tanzir diberikan dengan harapan orang yang menerimanya tidak melakukan atau menghentikan perbuatan dosa. Yang ketiga, wasiat. Wasiat berarti pesan atau perintah tentang sesuatu. Kegiatan menyampaikan wasiat disebut tausiah. Kata ini kemudian dalam bahasa Indonesia ditulis dengan wasiat. Secara etimologi, kata wasiat berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata wasyah, wasyiyah, wasyiyatan, yang berarti pesan penting berhubungan dengan suatu hal. Sedangkan pengertian wasiat dalam konteks dakwah adalah ucapan seorang dai berupa pesan penting dalam upaya mengarahkan kepada orang lain atau mat'u terhadap sesuatu yang belum dan akan terjadi. Yang keempat, kisah. Secara epistemologi, lafaz qasas merupakan bentuk jamak dari kata kisas. Dari lafaz qasas dapat diklarifikasikan menjadi 2 makna, yaitu menceritakan dan menelusuri atau mengikuti jejak. Di dalam Al-Quran dan hadis terdapat berbagai metode untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Antara lain adalah dengan kisah atau cerita. Kisah-kisah dalam Al-Quran menceritakan ihwal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Di dalam Al-Quran terdapat banyak memuat kisah-kisah sejarah umat terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk berdakwah. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Yusuf ayat 111 yang artinya,
Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa kisah-kisah yang termuat banyak terdapat nilai-nilai penting yang bisa dijadikan pelajaran bagi manusia, khususnya buat dai dalam berdakwah ke jalan yang benar. Dengan menggunakan beberapa cerita atau kisah-kisah tersebut akan dapat menyentuh hati mar'u yang paling dalam. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.